Bab 251, menikmati pemandangan dari atas memang merupakan hal yang baik. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Ye Qingyu selesai makan es krim, dia berkata, apakah kamu akan terus memelukku? Biarkan aku memelukmu selama 5 menit lagi. Xiao Tian masih memejamkan mata dan tentu saja bibirnya tidak pernah lepas dari kulit lembut lehernya. Tapi aku sudah makan semua es krimnya, meskipun dia sudah makan 2 es krim, tapi Ye Qingyu masih ingin makan lebih banyak seolah selalu ada tempat untuk es krim di perutnya. Es krim, mengapa Anda membawakan es krim dalam percakapan ini? Itu tidak ada hubungannya dengan es krim. Xiao Tian tidak tahu mengapa bibinya tiba-tiba mengatakan hal seperti itu, tetapi dia tidak ingin menanyakannya. Karena itu, Xiao Tian terus memeluknya dari belakang dan menikmati kehangatan tubuhnya. Namun, dia tiba-tiba mengerti apa yang diinginkannya. Kemudian Xiao Tian menghadapkannya dan bertanya, Qingyu, apakah kamu masih ingin makan es krim? Tidak, Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Saat ini, Ye Qingyu berpikir bahwa Xiao Tian akan segera membeli es krim lagi. Namun yang mengejutkannya, Xiao Tian mencium bibir merah mudanya yang cantik. Dan seperti sebelumnya, Ye Qingyu tidak melakukan apapun dan hanya menikmati sensasi bibir di bibirnya. Setelah Xiao Tian menciumnya selama beberapa detik, dia tersenyum dan berkata, bibirmu menjadi dingin karena makan es krim. Apakah kamu masih ingin makan es krim lagi? Maukah kamu membelikannya untukku? Ye Qingyu sangat menyukai es krim, jadi makan 2 es krim kecil saja tidak cukup baginya. Dan karena dia bersama keponakannya, atau lebih tepatnya, dengan kekasihnya, Ye Qingyu tidak perlu berpura-pura menjadi wanita anggun atau semacamnya. Iya, aku akan beli lagi. Tunggu saja di sini, karena wanitanya ingin makan es krim lagi, tentu saja Xiao Tian akan membelinya. Xiao Tian sangat menyayangi bibinya dan akan melakukan apa saja untuknya, jadi membeli es krim adalah hal kecil baginya. Namun, ketika Xiao Tian bangkit dari bangku kayu dan hendak membeli es krim, Ye Qingyu meraih tangannya dan berkata, aku ingin 2 es krim lagi. Karena ukuran es krimnya tidak besar, Ye Qingyu berpikir 1 es krim saja tidak cukup untuknya. Itu sebabnya dia ingin 2 es krim lagi. Meskipun Xiao Tian tidak tahu bagaimana dia masih bisa makan 2 es krim lagi, tapi dia tidak bertanya dan hanya tersenyum. Baiklah, setelah beberapa saat, Xiao Tian kembali dengan 2 es krim di tangannya. Wajah Xiao Tian tersenyum lembut saat melihat ekspresi wajahnya. Dan seperti sebelumnya, Ye Qingyu segera mengambil semua es krim di tangannya seolah itu adalah es krim terakhir di dunia. Xiao Tian tidak bisa menahan senyum ketika melihat perilakunya. Karena dia ingin memeluknya lagi, Xiao Tian menyandarkan punggungnya di bangku lengan dan berkata, Qingyu, kemarilah dan duduklah di antara kedua kakiku. Apakah kamu ingin memelukku dari belakang lagi? Ketika Xiao Tian mengatakan itu, Ye Qingyu sudah menduga bahwa Xiao Tian ingin memeluknya lagi. Ya, Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Ye Qingyu menatap Xiao Tian selama sekitar 5 detik sebelum akhirnya, dia melakukan apa yang diperintahkan. Es krim ini enak. Dan seperti sebelumnya, saat Ye Qingyu sedang makan es krim, Xiao Tian memeluknya dari belakang dan tentu saja, Xiao Tian kembali mencium lehernya dengan lembut. Detik berganti menit dan tanpa kusadari, 15 menit telah berlalu. Dalam 15 menit itu, Xiao Tian terus memeluknya dari belakang dan menutup matanya. Dia bahkan hampir tertidur. Setelah membuka matanya, senyuman lembut terlihat di wajahnya ketika Xiao Tian tidak melihat es krim di tangannya lagi. Apakah kamu sudah makan semua es krimnya? Ya, Ye Qingyu sudah makan semua es krim 5 menit yang lalu. Namun, karena Xiao Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menggerakkan tubuhnya selama 15 menit itu, dia mengira dia sedang tidur. Qingyu, apakah kamu ingin naik perahu angsa sekarang? Karena mereka telah duduk di bangku kayu selama beberapa menit, Xiao Tian berpikir sudah waktunya naik perahu angsa. Baiklah, Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Kemudian Xiao Tian dan Ye Qingyu menaiki perahu angsa. Saat mereka menaiki perahu angsa, mereka mengobrol, tertawa dan berpegangan tangan. Ye Qingyu dan Xiao Tian menaiki perahu angsa selama sekitar 15 menit sebelum akhirnya berhenti. Dan seperti sebelumnya, mereka duduk di bangku kayu dan berbicara lagi. Karena Xiao Tian mengira mereka sudah cukup lama berada di Danau Jinlan, dia membawa Ye Qingyu ke taman hiburan. Di taman hiburan, mereka memainkan beberapa permainan seperti lempar ring, pop balon,
lempar bola basket, dan go-kart. Sekarang sudah pukul 18.15. Menikmati pemandangan dari atas adalah ide yang bagus. Dengan pemikiran tersebut, Xiao Tian memandang Ye Qingyu dan berkata, "Qingyu, ayo kita naik roda raksasa itu." Ide bagus. Sebenarnya Ye Qingyu juga ingin menikmati pemandangan dari atas karena dia yakin pemandangan dari atas akan sangat menakjubkan. Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat ekspresi bahagia di wajahnya. Lalu dia memegang tangan kanannya dan menuju ke roda raksasa. Setelah mengantri kurang lebih 10 menit, giliran mereka menaiki roda raksasa itu akhirnya tiba. Ye Qingyu dan Xiao Tian merasa ajaib saat roda raksasa itu mulai berputar, mengangkat mereka ke langit. Mereka dapat melihat semua orang dan bangunan di bawah mereka. Karena hari sudah sore, pemandangannya begitu indah. Kelap-kelip lampu di bawahnya dan bintang-bintang yang bersinar di atasnya menambah indahnya malam. Pemandangannya sangat indah. Ye Qingyu yang duduk di sisi kanan Xiao Tian tercengang saat melihat pemandangan indah di depannya. Saat ini, mereka masih berpegangan tangan. Sejak mereka berada di taman hiburan, mereka tidak pernah berhenti berpegangan tangan. Menikmati pemandangan dari atas memang menyenangkan, bisa melihat pemandangan indah bersama orang yang sangat disayanginya membuat Xiao Tian sangat bahagia. Dia sangat bahagia sampai dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Namun tentu saja yang paling membuatnya bahagia adalah ia bisa melihat senyum bahagia di wajah orang yang paling ia cintai. Sebenarnya Xiao Tian ingin mengambil fotonya agar dia bisa mengingat semua kenangan indah di masa depan. Namun karena kurangnya cahaya, Xiao Tian berpikir hasilnya tidak akan bagus. Meskipun dia bisa mengatur kameranya pada mode malam, namun resolusi kamera smartphone Xiao Tian tidak berkualitas tinggi. Jadi dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengambil foto di tempat yang cahayanya sangat sedikit. Saat mereka sudah berada di puncak, roda raksasa itu tiba-tiba berhenti berputar. Oh, tempat yang sempurna untuk berhenti berputar. Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian tidak menyangka roda raksasa itu akan berhenti ketika mereka berada di puncak. Tentu saja ia senang dengan hal tersebut karena dengan berhentinya roda raksasa tersebut berputar, mereka dapat menikmati pemandangan lebih dari sebelumnya. Ketika Xiao Tian sedang melihat pemandangan indah di depannya, Ye Qingyu tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahunya. Setelah beberapa detik menyandarkan kepalanya di bahunya, Ye Qingyu meremas tangannya lebih erat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Tian. Ketika Xiao Tian menyadari bibinya sedang menatapnya, dia langsung bertanya, "Apakah ada sesuatu di wajahku?" "Terima kasih," Ye Qingyu menghentikan kata-katanya sebelum mengubahnya. "Terkadang aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan orang jelek sepertimu. Dengan kecantikanku, aku bisa berkencan dengan pria paling tampan di China atau orang terkaya." Xiao Tian tidak menyangka bibinya akan memanggilnya jelek lagi. Dia bahkan mengatakan dia bisa berkencan dengan pria paling tampan di seluruh Tiongkok atau pria terkaya. Xiao Tian tahu dengan kecantikannya, dia bisa berkencan dengan pria manapun yang dia inginkan. Dia hanya tidak menyangka kalau dia akan mengatakan hal seperti itu pada kekasihnya. "Kamu akan mencintaiku semakin dalam setiap hari. Dan di masa depan, aku akan menjadi orang paling tampan dan terkaya di Tiongkok, jadi kamu tidak boleh mencoba berkencan dengan pria lain karena jodohmu sudah ada di sampingmu." Ye Qingyu berhenti menyandarkan kepalanya di bahunya dan mencubit hidungnya. "Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu dengan mudah." "Hehe, karena itulah kebenarannya," Xiao Tian langsung menjawab. "Ah, benarkah?" Meskipun Ye Qingyu percaya bahwa keponakannya bisa menjadi orang kaya, namun menjadi orang terkaya adalah sesuatu yang hampir mustahil baginya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Ye Qingyu tahu bahwa Xiao Tian jenius dalam bisnis, tetapi dia telah melihat banyak orang jenius dalam hidupnya, dan tidak satupun dari mereka berhasil menjadi orang terkaya di seluruh Tiongkok. "Kekasihku yang cantik, kamu boleh mengolok-olokku sekarang. Tapi kamu akan tahu bahwa apa yang aku katakan sebelumnya akan terjadi di masa depan." Meski sulit untuk menjadi orang terkaya di seluruh Tiongkok, namun Xiao Tian yakin dia bisa melakukan itu. "Bibi, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku bisa melakukan itu. Di masa depan, saya akan menjadi orang terkaya di Tiongkok dan duduk di singgasana saya dengan wanita cantik di pelukan saya." Dengan ilmu yang didapat dari kehidupan sebelumnya, jalannya untuk menjadi orang terkaya di Tiongkok telah terbuka baginya.
Sepertinya mulutmu tidak hanya pandai mengucapkan kata-kata manis tetapi juga pintar dalam mengatakan. Ye Qingyu menghentikan kata-katanya ketika dia melihat Xiao Tian menatapnya dengan saksama. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Xiao Tian menangkupkan wajahnya dan berkata, aku hanya tidak menyangka kalau aku akan mempunyai pacar yang cantik dan baik hati sepertimu. Lidah yang fasih, meskipun Ye Qingyu mengatakan itu, tapi di dalam hatinya, dia senang ketika Xiao Tian memujinya seperti itu. Kemudian Xiao Tian memandangnya dengan penuh kasih dan berkata dengan suara lembut penuh kasih, aku mencintaimu, Qingyu. Setelah melihat wajah penuh kasihnya dan mendengar suaranya yang lembut dan penuh kasih sayang, Ye Qingyu tiba-tiba merasa seperti sedang terhipnotis olehnya. Wajahnya yang penuh kasih dan suaranya yang lembut membuatnya tertegun dan menatap matanya. Xiao Tian juga menatap matanya sebelum akhirnya pandangannya tertuju pada bibir cerinya. Semakin lama Xiao Tian menatap bibirnya, semakin besar keinginannya untuk menciumnya. Untuk alasan ini, Xiao Tian perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Ye Qingyu tidak melakukan apapun dan masih menatap mata hitamnya. Namun, saat dia merasakan bibirnya di bibirnya, dia perlahan menutup matanya. Mereka berciuman selama beberapa detik sebelum akhirnya, Xiao Tian melepaskan ciumannya dan menyuruhnya duduk di pangkuannya. Saat ini, Xiao Tian masih bisa merasakan kelembutan bibirnya seolah dia masih menciumnya. Ye Qingyu segera melingkarkan lengan panjangnya yang ramping di leher keponakannya dan berbisik di telinga kanannya, aku juga mencintaimu, Tian. Setelah Ye Qingyu mengatakan itu, roda raksasa itu mulai berputar lagi. Hal ini membuat Xiao Tian sedikit kecewa karena dia masih ingin menikmati pemandangan dari atas bersama orang yang sangat dia cintai. Xiao Tian tahu bahwa mereka bisa berkendara lagi, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukan itu karena suasananya akan berbeda. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Ye Qingtang bertanya, bagaimana kalau kita memainkan semua permainan di sini? Karena Xiao Tian masih ingin menghabiskan waktu berdua dengan bibinya, dia memutuskan untuk memainkan permainan yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Semua permainannya, Ye Qingyu berkata dengan heran. Aku bercanda loh, hehe. Xiao Tian mencubit hidungnya dan tersenyum. Ayo mainkan permainan yang belum pernah kita coba sebelumnya. Baiklah, Ye Qingyu menganggukkan kepalanya, lalu Xiao Tian memegang tangannya dan mulai mencari permainan yang mengasyikkan. Xiao Tian dan Ye Qingyu memainkan permainan tersebut selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Karena Xiao Tian ingin membahagiakan ibunya, dia membeli kue sebelum pulang. Setelah beberapa menit berkendara, mereka akhirnya sampai di rumah. Ibu, aku di rumah. Xiao Tian berkata ketika dia berada di ruang tamu. Dan seperti yang biasa dia lakukan, setelah mendengar kata-kata putranya, Ye Xueyin berlari ke arahnya, dan ketika dia berada di depannya, dia melompat ke pelukannya. Selamat datang di rumah, Tian. Aku di rumah, kakak, kata Ye Qingtang. Selamat datang di rumah, Qingyu. Ketika Ye Xueyin menyadari bahwa Ye Qingyu sedang membawa kue, matanya bersinar terang. Apakah kita akan makan kue lagi? Ya, Xiao Tian senang karena ibunya berperilaku normal. Tadinya, dia mengira ibunya akan segera menginterogasinya, tapi sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Ayo makan kuenya bersama. Baiklah, Ye Xueyin mengangguk senang. Kue ini enak sekali. Ye Xueyin sedang memakan kue itu dengan senyuman di wajahnya. Saat ini, Xiao Tian sedang memberi makan kue kepada ibunya. Karena tadi dia berkencan dengan bibinya, Xiao Tian perlu memanjakan ibunya agar ibunya tidak merasa diperlakukan berbeda olehnya. Saat ini, Xiao Tian sedang duduk di antara ibu dan bibinya, ibunya di sisi kanannya sedangkan bibinya di sisi yang lain. Bibi, makan lagi, tentu saja. Xiao Tian juga memberi makan bibinya karena dia ingin memperlakukan mereka dengan setara. Seperti kakak perempuannya, Ye Qingyu yang menyukai kue, langsung membuka mulut kecilnya saat Xiao Tian ingin memberinya makan. Setelah mereka selesai makan kuenya, Xiao Tian, bibinya, dan ibunya menonton TV hingga pukul 23 sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menuju kamarnya. Begitu mereka berbaring di tempat tidur, Ye Xueyin meletakkan kepalanya di dada putranya dan menatap Ye Qingyu. Qingyu, giliran kakak perempuanmu malam ini, jadi kamu hanya bisa memeluk lengannya. Ye Qingyu memeluk lengan kanan keponakannya dan menjawab, ya. Ye Qingyu tidak ingin menjadi egois dan membiarkan kakak perempuannya melakukan apapun yang dia inginkan karena sebelumnya, dia menghabiskan waktu berduaan dengan keponakannya.
Tian, ayo berciuman dengan penuh gairah sebelum tidur, karena putranya meninggalkannya sendirian di rumah tadi. Ye Xueyin ingin ciuman sebagai gantinya. Xiao Tian tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu padanya. Meski setiap hari mereka berciuman mesra, namun dalam pandangannya, ibunya semakin berani. Dia selalu mengatakan apapun yang dia inginkan. Tentu saja, Xiao Tian tidak membencinya, sebaliknya, dia menyukainya karena dengan itu, dia bisa mengatakan apa yang diinginkan ibunya. Sebelum Xiao Tian sempat menjawabnya, Ye Xueyin mencium bibirnya. Dan seolah tidak ingin membuang waktu, saat bibir mereka bertemu, Ye Xueyin langsung mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Tentu saja, Xiao Tian membuka mulutnya untuk memberi jalan bagi lidahnya untuk masuk ke mulutnya, karena meskipun mereka berciuman dengan lapar. Setiap hari, namun Xiao Tian suka sekali mencium ibunya, atau lebih tepatnya, dia suka mencium seorang wanita. Saat ibunya sedang menyibukkan diri dengan menciumnya dengan lahap, Xiao Tian mulai meremas pantat lembutnya sebelum akhirnya dia mengangkat rok pendeknya hingga ke pinggang. Awalnya, Xiao Tian hanya memainkan pantatnya melalui celana dalamnya, tetapi semakin lama dia meremas pantat lembutnya, semakin besar keinginannya untuk memainkan pantat telanjangnya. Karena alasan ini, Xiao Tian mengambil celana dalamnya dan menurunkannya. Ketika Ye Xueyin menyadari apa yang dilakukan putranya, dia menghentikan ciumannya dan terkikik, hehe. Tian, apa kamu sangat ingin bermain-main dengan pantat ibumu? Kamu bahkan menurunkan celana dalam ibumu sampai ke pahanya. Karena ibunya ingin menggodanya, Xiao Tian memutuskan untuk memberinya hukuman. Saat tangan kanannya masih meremas pantat kirinya, Xiao Tian mengusap lubang pantatnya dengan jari tengah kirinya. Sebelumnya, Ye Xueyin ingin mencium putranya lagi, tetapi ketika dia memainkan pantat dan lubang pantatnya pada saat yang sama, dia tidak dapat melakukan itu dan mulai mengerang. Ye Qingyu, di sisi lain, tidak melakukan apapun dan hanya melihat apa yang mereka lakukan. Meskipun dia sudah terbiasa melihat hal-hal seperti itu, tapi ketika dia melihat apa yang mereka lakukan, api nafsu mulai menyebar di dalam tubuhnya. Ye Xueyin berteriak menggoda saat dia merasakan salah satu jari putranya memasuki lubang pantatnya. Brengsek, di kehidupanku yang lalu, aku bukan tipe orang seperti itu. Tapi semakin lama aku menghabiskan waktu bersama wanitaku, semakin mudah sisi liarku mengambil alih tubuhku. Xiao Tian tidak tahu kenapa dia sering kehilangan kendali setiap kali bersama pacarnya, terutama saat dia bersama si Fei dan ibunya. Setelah melihat ekspresi wajah kakak perempuannya dan mendengar erangan kakak perempuannya, Ye Qingyu memeluk lengan kanan keponakannya lebih erat. Tindakannya membuat Xiao Tian menoleh ke arah bibinya. Dan ketika dia melihatnya tersipu, Xiao Tian tahu bahwa api nafsu mulai menyebar di dalam tubuhnya. Apakah aku harus berhubungan S3 kilodetik dengan mereka lagi? Sebenarnya Xiao Tian tidak berniat berhubungan S3 kilodetik dengan mereka karena mereka melakukan S3 kilodetik liar di pagi hari. Namun ketika melihat ekspresi wajah mereka, api nafsu semakin membesar di tubuhnya. Dan tak hanya itu, setelah mendengar rintihan ibunya, adik perkasanya pun mulai terbangun dari tidurnya. Ye Xueyin, yang berulang kali mengerang, tiba-tiba merasakan sesuatu yang keras di perutnya. Tian, penismu sudah ereksi. Apakah kamu ingin berhubungan seks dengan ibu lagi? Tapi bukannya menjawab, Xiao Tian bertanya padanya, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Meski mereka sudah berhubungan di pagi hari, namun jika ibunya ingin berhubungan seks lagi, Xiao Tian akan menerimanya dengan senang hati. Ibu ingin berhubungan S3 kilodetik denganmu sekarang. Api nafsu sudah berkobar di dalam tubuhnya, jadi Ye Xueyin sangat ingin berhubungan S3 kilodetik dengan putranya karena dia tidak akan bisa tidur dengan gairah yang membara di tubuhnya. Ayo lakukan, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian Ye Xueyin mulai merangkak ke bagian bawah tubuhnya. Tanpa menunggu sedetik pun, dia melepas celana pendeknya dan mulai menjilat ketiga maluannya yang ereksi. Saat ibunya memberinya pekerjaan pukulan, Xiao Tian memandang bibinya dan berkata, "Bibi, ayo kita ciuman Prancis." Ye Qingyu tidak menjawabnya dan hanya menatap wajahnya sekitar 5 detik sebelum akhirnya, dia mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Saat ibunya menjilat dan menghisap ketiga maluannya, Xiao Tian mulai mencium bibinya dengan penuh gairah. Karena ketiga maluan putranya berdiri kokoh dan V4 ginanya sudah basah karena cairan cintanya, Ye Xueyin melepas celana dalamnya dan menempatkan ketiga maluannya di pintu masuk V4 ginanya.
teriak Ye Suein saat ketiga maluan putranya memasuki V4 ginanya perlahan. Malam itu, mereka kembali melakukan hubungan S3 kilodetik liar sebelum akhirnya tidur. Keesokan paginya, setelah Xiao Tian sarapan bersama ibu dan bibinya, dia langsung berangkat ke kampus. Hari ini, dia berencana bekerja di perusahaannya karena dia hanya ada kelas pagi. Segera setelah Xiao Tian menyelesaikan kelas paginya, dia pergi ke perusahaannya. Ketika dia berada di depan kantor Si Fei, Xiao Tian mendengar Lin Xingxue dan Si Fei berbicara dengan orang-orang. Apakah mereka yang menjadi model untuk promosi nanti? Xiao Tian menghentikan langkahnya di depan kantor Si Fei selama beberapa detik sebelum akhirnya dia menuju ke kantornya lagi. Karena Xiao Tian tidak ingin membuang waktu, dia mulai bekerja setelah dia memasuki kantornya. Namun, setelah dia bekerja sekitar 20 menit, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Masuk, karena Xiao Tian mengira orang yang mengetuk pintu adalah Si Fei atau Lin Xingxue, dia menjawab sambil masih membaca dokumen. Setelah Xiao Tian memberi izin, Si Fei, Lin Xingxue dan 4 orang lainnya memasuki kantornya. Pak, saya sudah menemukan model yang cocok untuk promosi langsung kita nanti. Si Fei berkata ketika dia berada di depan Xiao Tian. Pak, karena Xiao Tian sedang membaca dokumen tersebut, dia tidak tahu bahwa Si Fei dan Lin Xingxue memasuki kantornya bersama para model. Ketika Xiao Tian melihat ada 4 orang di belakang Si Fei dan Lin Xingxue, Xiao Tian memuji Si Fei atas pekerjaannya yang luar biasa. Selamat datang di Mulai Pakaian. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju sofa. Silahkan duduk. Wow, dia terlihat lebih tampan dan lebih muda daripada di majalah. Itulah kata-kata yang muncul di benak para model wanita saat melihat Xiao Tian. Dia masih sangat muda dan telah menjadi orang sukses. Saya harap saya bisa menjadi orang sukses seperti dia di masa depan. Model pria tersebut kagum pada Xiao Tian karena kesuksesannya di usia muda. Dan yang membuat mereka semakin heran adalah Xiao Tian lebih muda dari mereka. Terima kasih Pak, para model menjawab serempak sebelum mereka duduk di seberang Xiao Tian. Setelah duduk di sofa, para model mulai memperkenalkan diri. Halo Tuan, nama saya Homing, seorang pemuda tampan berusia sekitar 23 tahun memperkenalkan dirinya kepada Xiao Tian. Halo Tuan, nama saya Ludong, kata seorang pemuda tampan berusia sekitar 22 tahun. Halo Tuan, nama saya Mingsa, seorang wanita muda yang menarik berusia sekitar 24 tahun memperkenalkan dirinya kepada Xiao Tian. Halo Tuan, nama saya Yao Yi, kata seorang wanita cantik berusia sekitar 21 tahun. Setelah para model memperkenalkan diri, Xiao Tian tersenyum dan berkata, Halo, nama saya Xiao Tian. Tuan, Nyonya Yao Yi dan Tuan Ludong adalah model yang kami gunakan untuk iklan TV sebelumnya. Lin Xingxue, yang duduk di sisi kanan Xiao Tian, berkata, Nyonya Yu Yi dan Tuan Ludong, Anda berdua telah melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya. Iklan ini sukses besar karena Anda berdua melakukan pekerjaan dengan baik. Ketika Xiao Tian membaca laporan penjualan, dia senang karena setelah iklan mereka muncul di TV, perusahaan berhasil menjual beberapa ratus pakaian setiap hari. Terima kasih Pak. Yao Yi dan Mudong menjawab serempak. Yao Yi dan Mudong senang ketika Si Fei memberitahu mereka bahwa perusahaan Xiao Tian ingin menggunakan mereka sebagai model promosi lagi. Karena para model telah memperkenalkan diri, Xiao Tian mulai menjelaskan apa yang harus mereka lakukan nanti. Dalam live promosi nanti kalian hanya tinggal berpose saja sambil kami menjelaskan kelebihan dari pakaian yang kalian kenakan. Setelah itu kalian semua berganti pakaian dan kembali ke panggung agar kami dapat menjelaskan kelebihan dari pakaian tersebut lagi. Tapi tolong diingat ini, kalian semua harus berpose berdasarkan tema pakaian yang kalian kenakan nanti. Kami akan mengingatnya, Tuan, para model menjawab serempak. Bagus. Xiao Tian menganggukkan kepalanya sebelum melihat ke arah Lin Xingxue. Nyonya Lin, sudahkah Anda menjelaskan tentang pakaian yang ingin kami promosikan kepada mereka? Sudah, Tuan. Sebelumnya Lin Xingxue dan Si Fei menjelaskan semuanya kepada para model sebelum datang ke kantor Xiao Tian karena mereka ingin para model mengetahui tentang pakaian yang akan mereka kenakan selama promosi langsung nanti. Bagus. Karena Lin Xingxue mengatakan itu, Xiao Tian tidak perlu menjelaskan tentang pakaian itu lagi. Kemudian mereka mulai membicarakan apa yang akan mereka lakukan nanti. Dan setelah berbicara sekitar 2 jam, para model pergi.
Ketika si Fei hendak kembali ke kantornya, Xiao Tian tiba-tiba berkata, "Fei, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Karena Xiao Tian hanya ingin berbicara dengan si Fei, Lin Xingxue segera menuju ke kantornya. Setelah si Fei duduk di sisi kanannya, dia langsung bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu, adik?" Kemudian Xiao Tian mengambil buku itu dari meja kerjanya dan duduk di sofa lagi. "Lihatlah desain pakaian ini. Mana yang paling kamu sukai?" Di dalam buku tersebut terdapat 7 desain pakaian yang cantik. 6 desain pakaian untuk dewasa dan 1 untuk anak-anak. Hingga saat ini, desain pakaian tersebut adalah yang terindah. Si Fei kemudian mulai melihat desain pakaiannya dengan cermat. Karena semua desainnya indah, sulit baginya untuk memilih desain pakaian yang paling disukainya. Yang ini, si Fei membutuhkan waktu 1 menit untuk memilih desain pakaian yang paling dia sukai. "Baiklah. Itu akan menjadi milikmu nanti," Xiao Tian segera menjawab. Si Fei terkejut setelah mendengar kata-katanya. "Adik, jangan beritahu aku." Meskipun si Fei tidak menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian mengerti apa yang ingin dia katakan padanya. "Ya, itu adalah desain untuk pakaian terbatas. Saya ingin Anda memberitahu para penjahit untuk hanya membuat 1 pakaian untuk setiap desain pakaian." Si Fei tidak bisa menahan senyum bahagia setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan memberinya kesempatan untuk memilih pakaian terlebih dahulu. Dengan ini, si Fei yakin bahwa posisinya di dalam hatinya telah meningkat pesat. Ini membuat mood si Fei lebih cerah. "Terima kasih, adikku." "Ya," Xiao Tian tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Apa yang kamu inginkan sebagai balasannya?" Si Fei bertanya. "Aku tidak butuh apapun." Xiao Tian menghentikan kata-katanya ketika dia pikir ini saat yang tepat untuk menggodanya. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke telinganya. "Aku ingin mengisi ketiga lubangmu dengan spermaku." "Ide bagus. Kapan kamu akan melakukan itu?" Karena si Fei suka berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian, dia langsung setuju. Meskipun Xiao Tian sudah menduga bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu, dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung bertanya kapan mereka akan berhubungan S3 kilodetik. Xiao Tian tiba-tiba menyadari bahwa sulit untuk menggoda si Fei karena dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. "Aku hanya bercanda, Fei. Tapi, aku tidak bercanda loh. Kamu bisa mengisi ketiga lubangku kapanpun dan dimanapun kamu mau." Si Fei menjawab, "Mari kita bicarakan hal ini lain kali. Berikan desain pakaian itu kepada penjahit dan minta mereka menyelesaikannya secepat mungkin." Meskipun Xiao Tian juga ingin mesra dengan si Fei, tapi karena dia punya banyak pekerjaan, dia memutuskan untuk melakukannya lain kali. "Baiklah." Si Fei mencium pipinya sebelum keluar dari kantornya. Setelah si Fei pergi, Xiao Tian mulai bekerja lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari waktu sudah menunjukkan pukul 18. Waktunya pulang. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kantornya. Karena Lin Xingxue dan si Fei telah kembali ke rumah, Xiao Tian langsung menuju tempat parkir sebelum akhirnya pulang. Ketika Xiao Tian masuk ke ruang tamu, dia tersenyum dan berkata, "Ibu, Bibi, saya pulang." Namun yang mengejutkannya, ibu dan bibinya tidak ada di ruang tamu. "Di mana mereka?" Kemudian Xiao Tian masuk ke kamar mereka, tetapi mereka tidak ada di kamar mereka. Apakah mereka pergi ke suatu tempat? Karena ibu dan bibinya tidak ada di rumah, Xiao Tian segera menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, Xiao Tian pergi ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Aku sangat tidak suka sendirian di rumah. Itu membosankan." Karena dia sendirian di rumah, Xiao Tian memutuskan untuk menemui Lin Xingxue. Untuk alasan ini, dia melakukan perjalanan menuju rumahnya. Setelah Xiao Tian sampai di rumahnya, dia segera mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak lama setelah Xiao Tian mengetuk pintu, seseorang membuka pintu. Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat kekasih cantiknya. "Sue kecil, aku datang menemuimu." "Xiao Tian, kenapa kamu datang ke rumahku?" Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika Xiao Tian mendengar suara Feng Yu, dia menurunkan pandangannya. Sial, sejak kapan dia tinggal bersama ibunya? Mendesah. Mulai hari ini dan seterusnya, akan sulit menghabiskan waktu berduaan dengan Sue kecil. Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan kejam di dalam hatinya ketika dia melihat Feng Yu di sisi kanan ibunya.
Kemudian dia menatap mata Lin Xingxue seolah-olah dia bertanya mengapa dia tidak memberitahunya bahwa dia tinggal bersama putrinya sekarang. Karena jika Xiao Tian mengetahuinya, dia akan membeli sesuatu sebelum pergi ke rumahnya. Sekarang dia datang dengan tangan kosong, dia tidak tahu bagaimana cara memenangkan hati Feng Yu. Pada saat ini, Lin Xingxue tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap Xiao Tian. Dia ingin tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia tahu putrinya ada di depannya. Selamat malam, Yu kecil. Kamu cantik sekali, Xiao Tian menghentikan kata-katanya dan mengoreksinya. Bagaimana sekolahmu hari ini? Kata-kataku sangat kaku. Dari buku, saya harus selalu membawa sesuatu setiap kali saya mengunjungi rumah mereka. Saya tidak hanya datang dengan tangan kosong, tetapi saya juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Ah! Aku kacau sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga akan terjadi secepat itu. Ditambah dengan Feng Yu, yang tidak menyukai hubungan antara dirinya dan ibunya, membuat Xiao Tian semakin tidak berdaya. Ah, ini membuatku gila. Namun tentu saja, Xiao Tian tidak menyerah dan segera memikirkan cara agar Feng Yu mengizinkannya masuk ke rumahnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghabiskan waktu bersama Lin Xingxue. Yu kecil, apakah kamu ingin membeli coklat bersamaku sekarang? Karena Feng Yu menyukai coklat, Xiao Tian memutuskan untuk menggunakannya sebagai cara agar dia diizinkan masuk ke rumahnya nanti. Aku dengar di sana ada toko yang menjual berbagai jenis coklat. Bagaimana kalau kita ke sana dan membeli coklat yang banyak? Aku tidak ingin coklat sekarang. Feng Yu langsung menjawab, sekarang katakan padaku, mengapa kamu datang ke rumah kami? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu merayu ibuku lagi? Bagaimana kalau aku memberimu uang agar kamu bisa membeli apapun yang kamu mau? Lalu Xiao Tian mengambil 100 yuan dari dompetnya dan memberikannya kepada Feng Yu. Ini, ambillah. Kamu bisa membeli apapun yang kamu mau dengan uang ini. Kalau tidak cukup, kamu bisa bertanya lagi padaku nanti. Aku tidak butuh uangmu, seperti sebelumnya Feng Yu memberinya jawaban singkat. Lin Xingxue, yang melihat apa yang dilakukan Xiao Tian, hampir tertawa. Dia tidak menyangka Xiao Tian benar-benar tidak tahu cara untuk memenangkan hati putrinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara memenangkan hati anak-anak. Lin Xingxue berpikir dalam hati. Karena semua usahanya sia-sia, Xiao Tian memandang Lin Xingxue, berharap dia akan membantunya. Kalau tidak, Feng Yu akan mengusirnya dari rumah nanti. Meskipun Xiao Tian hanya melihatnya, Lin Xingxue tahu apa yang diinginkannya. Yuer, kamu tidak seharusnya bersikap seperti ini. Aku tidak pernah mengajarimu menjadi orang kasar seperti ini sebelumnya. Tapi ibu, sebelum Feng Yu menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh ibunya. Tidak tapi, Lin Xingxue tahu bahwa putrinya tidak menyukai Xiao Tian, tetapi karena dia jatuh cinta padanya, Lin Xingxue harus membantunya memenangkan hati putrinya. Kamu harus baik hati kepada orang lain. Jika kamu terus bersikap seperti ini, semua orang akan membencimu nanti. Tapi, Feng Yu tidak melanjutkan kata-katanya ketika dia melihat ekspresi wajah ibunya. Baiklah, Lin Xingxue kemudian mengembalikan perhatiannya pada Xiao Tian dan berkata, Tian, masuk. Xiao Tian senang saat dia bisa memasuki rumah mereka karena dia mengira Feng Yu akan mengusirnya dari rumah mereka lebih awal. Karena semuanya sudah menjadi seperti ini, saya perlu belajar cara memenangkan hati anak dengan serius. Xiao Tian berpikir dalam hati. Setelah mereka melangkah ke ruang tamu, mereka langsung duduk di sofa. Dan seolah dia tidak ingin membiarkan Xiao Tian merayu ibunya, Feng Yu memutuskan untuk duduk di antara Xiao Tian dan ibunya. Jangan mengira aku akan membiarkanmu merayu ibuku. Sudut bibir Xiao Tian bergerak-gerak setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak menyangka Feng Yu benar-benar tidak menyukainya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya berbicara dengan mereka. Xiao Tian mencoba berbicara ramah dengan Feng Yu, tetapi dia selalu memberinya jawaban singkat, dan terkadang dia mengabaikannya. Namun, Xiao Tian tidak menyerah dan terus berusaha memenangkan hatinya. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat itu sudah pukul 22.10. Xiao Tian, kapan kamu akan pulang? Karena dia sudah mengantuk, Feng Yu ingin Xiao Tian segera pulang. Kalau tidak, Xiao Tian akan merayu ibunya jika dia membiarkan ibunya sendirian bersamanya. Tetapi aku masih ingin menghabiskan waktu bersamamu dan ibumu. Tentu saja, Xiao Tian tidak ingin pulang karena dia masih tidak bisa menghabiskan waktu sendirian dengan Lin Xingxue.
Kamu harus pulang sekarang karena ini sudah jam 10.10 malam. Feng Yu masih berusaha sekuat tenaga untuk membuat Xiao Tian pergi, pulang ke rumah karena mengantuk. Tidak apa-apa karena kita sudah dewasa. Yu kecil, jika kamu mengantuk, kamu harus tidur. Xiao Tian senang ketika dia tahu bahwa Feng Yu mengantuk karena, dengan ini, dia bisa menghabiskan waktu sendirian dengan Lin Xingxue nanti. Karena Feng Yu tidak mau untuk membiarkan Xiao Tian sendirian dengan ibunya, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Namun, itu hanya berlangsung sekitar 10 menit sebelum akhirnya, dia tertidur. Setelah Lin Xingxue menempatkan putrinya di kamarnya, dia segera kembali ke ruang tamu, kamar. Kia, Lin Xingxue sedikit terkejut karena ketika dia hendak duduk di sofa, tiba-tiba Xiao Tian menariknya ke arahnya, membuatnya jatuh ke tubuhnya. Xiao Tian menyuruhnya duduk di pangkuannya dan berkata, sekarang kita sendirian, aku ingin bermesraan dengan kekasihku. Bocah nakal, Lin Xingxue mencubit hidungnya. Tentu saja, Lin Xingxue membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan karena, sebenarnya, dia juga ingin menghabiskan waktu berdua dengannya. Maaf, aku lupa memberitahumu kalau aku tinggal bersama putriku sekarang. Tidak apa-apa, Xiao Tian tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan menghadapi hal seperti itu. Itulah mengapa Xiao Tian tidak mempermasalahkannya. Sejak kapan kamu tinggal bersama putrimu? Kemarin, setelah putrinya memberikan informasi tentang lokasi rumah Feng Hao, dia segera pergi menuju rumahnya karena dia tahu putrinya kesepian di rumahnya. Lin Xingxue merasa beruntung karena dia memberikan nomor teleponnya kepada putrinya terakhir kali mereka bertemu, kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup bersama putrinya secepat ini. Saat ini, Xiao Tian merasa senang dan sedih di saat yang bersamaan. Dia senang karena, dengan ini, Lin Xingxue dapat tinggal bersama putrinya lagi, tetapi yang membuatnya sedih adalah sulitnya menghabiskan waktu berduaan dengannya mulai hari ini dan seterusnya. Untungnya Lin Xingxue bekerja penuh waktu untuknya sekarang, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menghabiskan waktu bersamanya lagi karena meskipun dia ingin bermesraan dengan Lin Xingxue setiap hari, Xiao Tian tidak ingin membuat Feng Yu sedih. Ketika Lin Xingxue melihat ekspresi wajah Xiao Tian, dia tahu bahwa dia sedih. Jangan khawatir, jika kamu ingin bermesraan denganku di masa depan, kita bisa melakukannya setelah Yuer tidur atau saat dia tidak ada di rumah. Aku baik-baik saja, selama aku bisa melihatmu, itu sudah cukup bagiku, meskipun Xiao Tian mengatakan hal seperti itu, tapi di dalam hatinya, dia ingin bisa menghabiskan waktu berdua dengannya kapanpun dia mau. Ketika Lin Xingxue ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tiba-tiba sebuah ide menarik untuk menggodanya muncul di benaknya. Benarkah? Kalau begitu, maka aku akan membawa putriku setiap kali kita bertemu. Dengan itu, kamu tidak akan bisa memelukku, menggenggam tanganku, atau menciumku. Apa kamu benar-benar tidak keberatan dengan hal itu? Sejujurnya, aku tidak bisa melakukan itu. Tadi, aku merasa seperti sekarat ketika aku tidak bisa memelukmu atau memegang tanganmu. Jadi, jika aku tidak bisa menciummu juga di masa depan, aku pikir hatiku tidak akan sanggup menanggungnya. Xiao Tian terbiasa mencium, memeluk, dan memegang tangannya, jadi dia sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa sebelumnya. Tapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena jika dia membuat Feng Yu sedih, Lin Xingxue juga akan sedih. Jadi, siapa yang akan menjaga Yu kecil saat kamu bekerja? Tidak ada. Saya berencana untuk mempekerjakan seorang pengasuh untuk bekerja dari jam pukul 8 sampai pukul 18, jadi ketika saya bekerja, seseorang akan merawatnya, meskipun Feng Yu sudah dewasa untuk anak seusianya, tapi dia masih anak-anak. Itulah mengapa Lin Xingxue ingin menyewa seorang pengasuh karena dia takut sesuatu akan terjadi pada putrinya jika putrinya sendirian di rumah. Itu ide yang bagus, Xiao Tian setuju dengan gagasan Lin Xingxue karena berbahaya meninggalkan anak sendirian di rumah. Setelah itu, Lin Xingxue melingkarkan lengannya di lehernya dan meletakkan kepalanya di bahunya sementara Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggangnya. Mereka tetap dalam posisi yang sama tanpa mengucapkan sepatah kata pun selama sekitar 2 menit seolah-olah mereka dapat melakukan perjalanan melalui tubuh mereka. Namun, Lin Xingxue tiba-tiba bergerak dan duduk menghadapnya. Lalu dia menangkup wajahnya dan menatap mata hitamnya. Lin Xingxue tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat ingin menciumnya. Semakin lama dia melihat wajah tampan dan mata hitam indahnya, semakin dia ingin menciumnya. Untuk alasan ini,
Lin Xingxue memberikan ciuman lembut di dahinya selama beberapa detik. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ, karena setelah mencium keningnya, Lin Xingxue mencium mata kanannya sebelum akhirnya turun ke bibirnya. Meskipun Xiao Tian tidak tahu mengapa Lin Xingxue tiba-tiba menjadi sedikit liar seperti itu, tapi Xiao Tian tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Dan setelah Lin Xingxue menghentikan ciumannya, Xiao Tian memutuskan untuk menggodanya. Apa ini, Sue kecil? Apakah kamu bersikap seperti ini karena aku tidak menciummu hari ini? Lin Xingxue mengabaikannya karena dia sendiri tidak tahu mengapa dia tiba-tiba sangat ingin menciumnya. Dan karena dia ingin membuat Xiao Tian berhenti menggodanya, Lin Xingxue mencium bibirnya lagi. Dari sudut pandangnya, menciumnya adalah cara terbaik untuk menghentikan dia menggodanya karena dengan itu, dia bisa menutup mulutnya dengan mulutnya. Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian tidak melakukan apapun dan membiarkannya mendominasi ciuman. Biasanya dialah yang selalu menciumnya, jadi dicium olehnya adalah hal yang dia tunggu-tunggu juga. Yang mengejutkan, Lin Xingxue langsung mencium sisi kanan lehernya setelah dia mencium bibirnya. Seolah dia ingin mencium seluruh bagian tubuhnya. Hal ini membuat sisi liar Xiao Tian perlahan muncul dan mengambil alih tubuhnya. Sebenarnya Xiao Tian tidak ingin melakukan apapun padanya karena putrinya ada di rumah, namun karena dia berperilaku liar, Xiao Tian memutuskan untuk meremas payudara lembutnya. Lin Xingxue berhenti menciumnya dan menatapnya. Tian, kita tidak bisa berhubungan S3 kilodetik hari ini karena aku takut aku akan membangunkan Yuer nanti. Aku tahu, aku hanya ingin meremas payudaramu. Aku tidak akan melangkah lebih jauh dari itu, meskipun Xiao Tian kecewa, tapi dia memahami perasaannya. Dan tidak hanya itu, dia juga percaya bahwa jika Feng Yu memergokinya sedang berhubungan seks dengan ibunya, dia akan semakin tidak menyukainya. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu dengan cara lain. Setelah mengatakan itu, Lin Xingxue berlutut di antara kedua kakinya. Dan tanpa menunggu sedetik pun, dia mulai membuka resleting celananya. Setelah Lin Xingxue memberinya pekerjaan pukulan selama beberapa menit, Xiao Tian akhirnya mencapai batasnya. Aku cuming. Lin Xingxue menarik penis Xiao Tian keluar dari mulutnya ketika dia merasa bahwa dia telah mengeluarkan semua spermanya ke dalam mulutnya. Seolah Lin Xingxue ingin membuat api nafsu di dalam tubuh Xiao Tian semakin besar, dia menatap mata hitamnya sebelum akhirnya meminum spermanya. Meneguk, bukannya melunak, penis Xiao Tian malah semakin keras setelah melihat ekspresinya saat dia meminum spermanya. Lin Xingxue, yang melihat penis Xiao Tian berdenyut kencang, menatapnya lagi. Meskipun dia telah menduga bahwa membuatnya cum sekali saja tidak cukup, Lin Xingxue tidak menyangka bahwa ketiga maluannya menjadi lebih keras dari sebelumnya. Karena alasan ini, dia tidak punya pilihan selain memenuhi kebutuhannya lagi. Tapi kali ini, alih-alih memberinya pekerjaan pukulan, Lin Xingxue memberinya ticop. Dan meskipun dia tidak pandai melakukan ticop, dia bisa membuat Xiao Tian mengalami orgasme lagi dalam beberapa menit. Kali ini, ketika Lin Xingxue ingin memberinya pekerjaan pukulan lagi, Xiao Tian menyuruhnya berhenti. Untuk alasan ini, Lin Xingxue memasukkan kembali ketiga maluannya ke dalam celananya. Setelah itu, Lin Xingxue meletakkan kepalanya di pangkuannya dan menatap Xiao Tian. Tian, apakah kamu puas sekarang? Tidak, Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Bagaimana denganmu, Sue kecil? Apakah kamu terangsang? Tentu saja Xiao Tian tidak puas karena dia hanya mendapat ticop dan blowjob darinya. Ditambah lagi dengan melihat ekspresi penuh nafsunya saat memberinya pekerjaan pukulan atau ticop, membuat keinginan Xiao Tian semakin besar untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya. Namun, Xiao Tian tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menahannya. Jika dia masih merasa terangsang, Xiao Tian akan berhubungan S3 kilodetik dengan ibu atau bibinya di rumah nanti. Saat ini, Lin Xingxue tidak menjawabnya. Memang benar dia merasa terangsang, terutama saat dia memberinya pekerjaan pukulan dan ticop. Bahkan sekarang, Lin Xingxue bisa merasakan V4 ginanya masih basah. Sebenarnya ia juga ingin berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian, namun perasaan takut membangunkan putrinya terlalu besar, sehingga membuat Lin Xingxue memutuskan untuk menahan diri. Sejak Lin Xingxue berhubungan S3 kilodetik dengan Xiao Tian, dia sering ingin melakukannya lagi karena perasaan nikmat yang dia rasakan saat berhubungan S3 kilodetik dengannya terlalu besar hingga membuatnya tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata.
Itu sebabnya dia memberinya pekerjaan pukulan lebih awal karena dia ingin mencicipi ketiga maluannya lagi. Meskipun Xiao Tian tahu bahwa dia sedang terangsang, tetapi karena dia ingin menggodanya, Xiao Tian menanyakan pertanyaan yang sama, apakah kamu sedang terangsang saat ini? Dan seperti sebelumnya, Lin Xingxue tidak menjawabnya. Dia hanya menatapnya sekitar 6 detik sebelum akhirnya, dia melingkarkan lengan panjangnya yang ramping di pinggangnya dan meletakkan kepalanya di perutnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Xiao Tian tidak bisa menahan tawa saat melihat tingkah lucunya. Sebenarnya Xiao Tian sudah menduga bahwa dia akan melakukan hal seperti itu karena dia adalah orang yang pemalu, meskipun terkadang dia juga seorang wanita yang liar. Kemudian Xiao Tian membelai rambutnya dengan lembut dan berkata, "Mengapa kamu mengabaikan pertanyaanku, Sue kecil? Jangan bilang kamu masih merasa terangsang." Menggertak, Lin Xingxue memukul dadanya dengan tangan kanannya sebelum melihatnya lagi. "Tian, berhentilah menindas kekasihmu. Tapi pacarku sangat manis ketika dia dibuli olehku, jadi bagaimana mungkin aku tidak menindasnya?" Xiao Tian sangat menyukainya saat melihat tingkah lucunya. Di saat seperti ini, Lin Xingxue benar-benar memiliki perilaku yang sama seperti bibinya. Keduanya selalu malu-malu untuk mengatakan yang sebenarnya, apalagi jika topiknya berkaitan dengan seks, meski tak pernah menolak saat Xiao Tian ingin mesra atau berhubungan seks dengan mereka. Sementara si Fei dan ibunya memiliki banyak kesamaan dalam topik yang berkaitan dengan seks, keduanya selalu mengatakan apa yang mereka inginkan tanpa rasa malu sedikitpun. Lin Xingxue mencubit pinggangnya dan berkata, "Jika kamu tidak berhenti menggodaku, aku akan menciummu dengan penuh gairah sekarang. Tolong, jangan lakukan itu." Xiao Tian telah melakukan cium di mulutnya lebih dari sekali, jadi dia percaya bahwa mulutnya terasa seperti ciumnya sekarang. Berciuman penuh gairah dengannya sama saja dengan mencicipi spermanya sendiri. Itulah mengapa Xiao Tian menyuruhnya untuk tidak menciumnya. Hehe, Lin Xingxue terkikik gembira saat melihat ekspresi wajahnya. "Tian, ayo kita French kiss. Tiba-tiba aku ingin menciummu dengan penuh gairah. Jadi, karena kamu tahu aku tidak akan menciummu dengan penuh gairah, kamu ingin menggodaku ya?" Xiao Tian berpikir dalam hati. Bagus. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Tapi kamu harus menyikat gigi dan menggunakan obat kumur dulu. Setelah itu, kita bisa melakukan French ciuman sebanyak yang kamu mau." "Aku tidak mau. Aku menginginkannya sekarang." Tentu saja, Lin Xingxue tidak mau melakukan itu karena jika dia melakukan apa yang diperintahkan, rasa di mulut kecilnya akan hilang, dan itu akan membuatnya tidak bisa menggodanya lagi. Jika demikian, maka jawabannya adalah tidak. Xiao Tian berkata sambil membuat tanda tangan X. Karena Lin Xingxue masih ingin menggodanya, dia langsung berkata, "Tian, kekasihmu ingin berciuman penuh gairah denganmu. Kenapa kamu menolak keinginannya? Apakah kamu tidak mencintainya lagi?" Xiao Tian tidak menyangka Lin Xingxue masih ingin menggodanya. Lalu tiba-tiba sebuah ide menarik muncul di benaknya. "Baiklah, kamu boleh menciumku dengan penuh gairah, tapi setelah itu, aku ingin berhubungan seks denganmu di sini. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku puas. Bagaimana? Apakah kamu masih ingin melakukan French kiss denganku?" Lupakan, karena Xiao Tian ingin dia berhubungan S3 kilodetik dengannya sebagai balasannya, Lin Xingxue memutuskan untuk berhenti menggodanya karena dia tahu jika mereka berhubungan S3 kilodetik, dia tidak akan bisa menahan erangannya. Lin Xingxue tidak ingin membangunkan putrinya dengan erangannya, terutama erangan yang keluar dari mulutnya saat dia berhubungan S3 kilodetik dengannya. Lin Xingxue yakin putrinya akan semakin tidak menyukainya jika putrinya mengetahui bahwa dia berhubungan seks dengan Xiao Tian karena putrinya masih belum menerima hubungannya dengan Xiao Tian. Feng Yu tidak hanya semakin tidak menyukai Xiao Tian, tetapi Feng Yu juga akan marah padanya. Karena alasan ini, Lin Xingxue berhenti menggoda Xiao Tian. Ketika Xiao Tian mengetahui bahwa Lin Xingxue menolak idenya, dia mulai menyeringai. Kenapa? Bukankah kamu bilang ingin melakukan French kiss denganku?" "Tidak lagi." Lin Xingxue menjawab sebelum menyembunyikan wajahnya di perutnya lagi. Hehe, Xiao Tian tertawa gembira. Setelah itu, mereka berbicara selama beberapa menit sebelum akhirnya Xiao Tian kembali ke rumah. Karena sudah tengah malam, ketika Xiao Tian sampai di rumah, dia diam-diam mengunci pintu sebelum akhirnya menuju kamarnya karena dia menduga ibu dan bibinya sedang tidur. Yang mengejutkannya, ketika Xiao Tian masuk ke kamarnya, dia melihat ibu dan bibinya tidur di tempat tidurnya.
Wajah Xiao Tian tersenyum saat melihat ibu dan bibinya. Kemudian Xiao Tian mengganti pakaiannya sebelum akhirnya merangkak ke tempat tidur. Dan seolah-olah ibu dan bibinya telah menyiapkan tempat untuknya tidur, dia melihat ada jarak antara ibu dan bibinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berbaring di antara ibu dan bibinya. Ketika Ye Xueyin merasakan seseorang sedang berbaring di sampingnya, dia membuka matanya dan berkata, "Tian, kamu sudah kembali ke rumah." Ya, Xiao Tian tidak menyangka ibunya tiba-tiba terbangun ketika dia berbaring di tempat tidur. Dan seolah Ye Xueyin ingin merasakan hangatnya tubuh putranya, dia segera berbaring di atas tubuhnya dan menutup matanya kembali. "Selamat malam, Tian." Xiao Tian memeluk pinggang ibunya dan berkata, "Selamat malam, Ibu." Yang mengejutkan, bibinya yang sedang tidur miring ke kanan tiba-tiba meraih lengan kanannya dan memeluknya erat. "Selamat malam, Tian." Tindakannya sangat mengejutkannya. Xiao Tian tidak menyangka bibinya juga terbangun ketika dia berbaring di tempat tidur. Kemudian Xiao Tian mencium kening bibinya dan berkata, "Selamat malam, Bibi." Lalu mereka tidur. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung berangkat ke perusahaannya setelah sarapan bersama ibu dan bibinya. Karena banyak pekerjaan, Xiao Tian langsung bekerja setelah dia sampai di kantornya. Tidak lama setelah itu, Lin Xingxue dan Si Fei memasuki kantornya. Mereka memberitahunya bahwa besok adalah hari promosi langsung. Hal ini membuat Xiao Tian senang karena semakin cepat mereka mempromosikan desain pakaiannya, semakin cepat mereka mendapat banyak keuntungan. Xiao Tian juga berencana membuka beberapa toko lagi setelah mempromosikan desain pakaian mereka karena menurutnya ini saat yang tepat untuk melakukan itu. Dan seperti biasa, setelah waktu kerja selesai, Xiao Tian mengantar Lin Xingxue dan Si Fei pulang. Tapi kali ini, Xiao Tian menghabiskan 2 jam di apartemen Si Fei sebelum akhirnya pulang. "Ibu, Bibi, aku pulang." Xiao Tian berkata ketika dia melangkah ke ruang tamu. Apakah mereka pergi ke suatu tempat lagi? Seperti kemarin, Xiao Tian tidak melihat ibu dan bibinya di ruang tamu. Namun, tiba-tiba dia mendengar seseorang tertawa di halaman belakang. Dari suaranya, Xiao Tian tahu bahwa itu adalah suara ibunya. Karena alasan ini, Xiao Tian mandi sebentar sebelum akhirnya, dia bergegas menuju halaman belakang. "Nyonya, kekasihmu telah datang." Ye Xueyin dan Ye Qingyu, yang sedang berbaring di matras dan menatap ke langit, menoleh ke arah Xiao Tian. "Selamat datang di rumah, Tian." Ye Xueyin dan Ye Qingyu berkata serempak. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian berbaring di antara ibu dan bibinya. "Kupikir kalian berdua pergi ke suatu tempat." "Tidak, kami hanya ingin melihat bintang. Itu sebabnya kami berada di halaman belakang sekarang." Ye Xueyin menjawab sebelum melihat adik perempuannya, "Bukankah itu ketat, Qingyu?" Kami ingin menikmati malam yang indah." Ye Xingyu menambahkan sambil menganggukkan kepalanya. "Bagaimana pekerjaan Anda?" "Sibuk seperti biasa." Xiao Tian langsung menjawab, "Besok, saya akan melakukan promosi langsung di TV." "Promosi langsung?" Ye Xueyin dan Ye Qingyu menatapnya dengan tatapan bingung. Setelah melihat ekspresi wajah mereka, Xiao Tian mulai menjelaskan apa yang akan dia lakukan dalam promosi langsung besok. Ye Qingyu dan Ye Xueyin kagum dengan idenya. Mereka tidak menyangka Xiao Tian punya ide cemerlang seperti itu. Mereka mendadak merasa bangga karena pemuda jenius di samping mereka tak lain adalah kekasih dan keluarga mereka. "Kamu memang yang terbaik, Tian." Setelah mengatakan itu, Ye Xueyin mencium pipinya. "Terima kasih Ibu." Xiao Tian tersenyum sebelum melihat bibinya. Ketika Xiao Tian menatapnya dengan saksama, Ye Qingyu segera bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak ingin memuji dan menciumku juga?" Karena ibunya telah mencium dan memujinya, Xiao Tian tiba-tiba berharap bibinya akan melakukan hal yang sama. "Jangan terlalu percaya diri, anak muda. Aku tahu kamu telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengembangkan perusahaanmu, tetapi itu masih belum cukup jika kamu ingin aku berhenti bekerja. Kamu perlu membuat perusahaanmu jauh lebih besar dan memiliki banyak cabang di beberapa kota." Ye Qingyu tahu bahwa keponakannya memang jenius dalam bisnis, tetapi dia tidak ingin keponakannya terlalu mementingkan dirinya sendiri karena itu akan berdampak buruk baginya di masa depan. "Aku tahu." Xiao Tian juga berpikir bahwa perusahaannya masih kecil, dan dia perlu membuatnya lebih besar jika ingin meningkatkan status keluarganya dari keluarga kelas menengah menjadi keluarga kelas atas. "Bagus jika kamu menyadarinya."
Ye Qingyu merasa puas saat keponakannya menyadari bahwa dia masih bukan orang hebat. Dia yakin jika dia melanjutkan apa yang dia lakukan saat ini, cepat atau lambat mimpinya akan menjadi kenyataan. Bibi, karena kamu tidak ingin menciumku, maka akulah yang akan menciummu. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mencium pipinya. Dan dia tidak berhenti sampai di situ, karena setelah mencium pipinya, Xiao Tian mencium bibir cerinya. Karena dia telah menciumnya berkali-kali, Ye Qingyu tidak melakukan apapun saat Xiao Tian mencium bibir dan pipinya. Kamu Sueyin, yang melihat apa yang dilakukan putranya, memandangnya dengan tatapan iri. Tian, ibu juga ingin dicium di bibir. Xiao Tian tahu ibunya akan mengatakan hal seperti itu. Itu sebabnya Xiao Tian langsung mencium bibirnya. Hehe, ibu sedang bahagia saat ini. Ye Sueyin tersenyum bahagia setelah putranya mencium bibirnya. Saya juga senang. Xiao Tian lalu menatap bibinya. Apakah kamu juga bahagia, bibi? Tidak, Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Xiao Tian, ibunya, dan bibinya menghabiskan waktu di halaman belakang hingga pukul 23 sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam rumah dan tidur di kamar Xiao Tian. Keesokan harinya, Xiao Tian langsung pergi ke perusahaannya setelah sarapan bersama ibu dan bibinya karena itu adalah hari besar baginya. Aku bisa melakukan itu. Xiao Tian, yang sedang duduk di kursi di kantornya, mengepalkan tinjunya. Tidak lama setelah itu, Lin Xingxue mengetuk pintu. Masuk, kata Xiao Tian. Setelah Xiao Tian memberi izin, Lin Xingxue dan Si Fei memasuki kantornya. Adik, ayo pergi, kata Si Fei. Xiao Tian bangkit dari kursi dan menganggukkan kepalanya. Baiklah. Karena Si Fei dan Lin Xingxue tidak punya mobil, mereka pergi ke stasiun TV bersama Xiao Tian. Dan setelah beberapa menit berkendara, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka memasuki studio. Dan setelah mereka berada di studio, Xiao Tian melihat para model berbicara satu sama lain. Ketika para model memperhatikan Xiao Tian, Lin Xingxue, dan Si Fei, mereka bangkit dari sofa dan mendekati mereka. Selamat pagi, Tuan, Nyonya Lin, dan Nyonya Si, para model berbicara serempak. Apakah kalian semua siap? Xiao Tian bertanya. Kami siap, Tuan, sekali lagi, kata para model serempak. Xiao Tian senang saat melihat ekspresi wajah mereka karena dari ekspresi mereka, dia tahu bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dalam promosi langsung nanti. Bagus, jika promosi langsung ini sukses besar, kita akan makan di restoran bambu nanti. Terima kasih Pak, meski Xiao Tian hanya mengundang mereka makan di restoran bambu, para model tetap senang. Tidak hanya perusahaan Xiao Tian membayar mereka cukup tinggi, Xiao Tian juga tidak pernah bersikap sombong dan selalu memperlakukan mereka dengan baik seolah-olah mereka adalah temannya. Tiba-tiba seorang wanita cantik berusia sekitar 23 tahun berjalan ke arah mereka. Dan ketika dia sudah berada di depan mereka, dia tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Selamat pagi, hadirin sekalian. Nama saya Rui King. Saya pembawa acara untuk siarannya nanti. Para model terkejut ketika Rui King tiba-tiba memperkenalkan dirinya. Sebelumnya, ketika mereka tiba di studio, Rui King tidak menyapa mereka, tetapi ketika Xiao Tian, Lin Xingxue, dan Si Fei tiba di studio, dia segera memperkenalkan dirinya. Ini sungguh tidak adil. Para model merasa iri ketika Rui King memperlakukan mereka secara berbeda, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selamat pagi, Nona Rui. Nama saya Lin Xingxue, karena Rui King tiba-tiba memperkenalkan dirinya, tidak sopan jika dia tidak melakukan hal yang sama. Setelah Lin Xingxue selesai memperkenalkan dirinya, Si Fei melakukan hal yang sama. Selamat pagi, Nona Rui. Nama saya Si Fei. Tentu saja, Xiao Tian juga memperkenalkan dirinya karena dia adalah pembawa acara untuk siaran nanti, jika tidak, dia lebih memilih untuk mempersiapkan segalanya. Selamat pagi, Nona Rui. Saya Xiao Tian, seperti biasa. Setelah memperkenalkan dirinya, Xiao Tian tersenyum menawan. Wow, dia lebih menarik daripada di TV dan majalah. Pria muda yang baik, bukan hanya usianya yang masih muda, namun ia juga merupakan orang yang sukses. Akan sangat menyenangkan jika aku bisa menjalin hubungan dengannya nanti. Rui King tidak bisa tidak memuji Xiao Tian di kepalanya ketika dia melihatnya, terutama setelah melihat senyumnya yang mempesona. Tuan Xiao, kamu lebih tampan daripada di majalah atau TV.
Aku merasa beruntung bisa bertemu dengan pemuda tampan dan sukses seperti kamu, meskipun ada beberapa orang di sekitarnya. Ruiking mengatakan itu dengan senyuman menggoda di wajahnya seolah dia ingin mencuri hati Xiao Tian dengan senyumannya. Sudah kuduga, alasan dia memperkenalkan dirinya adalah karena Tuan Xiao. Itulah kata-kata yang muncul di benak para model. Para model telah menebak bahwa alasan Ruiking mendekati mereka adalah karena Xiao Tian ada bersama mereka. Ho, jadi, kamu ingin merayu adik juga ya? Si Fei berpikir dalam hati. Sementara Lin Xingxue, di sisi lain, hanya menatap Ruiking. Meskipun Ruiking hanya mengucapkan kata-kata biasa, Lin Xingxue tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat senyuman di wajah Ruiking. Menarik, meskipun Xiao Tian telah berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sikapnya, namun ketika dia melihat senyuman memikat di wajah Ruiking, sisi liar dari kehidupan masa lalunya tiba-tiba mencoba mengambil alih tubuhnya lagi. Di masa lalunya, ia sering melakukan one night stand dengan model, aktris, atau wanita terkenal lainnya dari berbagai profesi. Dia juga memiliki beberapa wanita, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa membuatnya jatuh cinta pada mereka, kecuali satu wanita, dan wanita itu tidak lain adalah Mei Xing, kecantikan dingin yang terkenal. Ah, sayang sekali aku tidak bisa bertemu Mei Xing lagi di kehidupan ini. Xiao Tian, atau lebih tepatnya, Huang Chen, mau tidak mau mengingat Mei Xing ketika sisi liar dari kehidupan masa lalunya mencoba mengambil alih tubuhnya. Terima kasih, Nona Rui. Sungguh membuatku sangat senang mendengar wanita menarik sepertimu memujiku. Tiba-tiba aku merasa hari ini akan menjadi hari keberuntunganku setelah bertemu denganmu. Seperti sebelumnya, Xiao Tian tersenyum indah setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Meskipun dia melihat senyuman menggoda di wajahnya, Xiao Tian berpura-pura seolah dia tidak melihat apa-apa. Itu bukan karena dia tidak ingin merayunya juga, tapi karena dia berusaha sekuat tenaga untuk mengubah sikapnya. Seperti yang diharapkan, dia juga memiliki lidah yang fasih. Ruiking berpikir dalam hati. Pada saat ini, Xiao Tian tidak menyadari bahwa Lin Xingxue sedang menatapnya setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Dia menatapnya selama beberapa detik sebelum akhirnya menatap Ruiking lagi. Tuan Xiao, saya melihat semua pakaian di toko online Anda. Semuanya indah. Saya bahkan membeli beberapa pakaian dari toko online Anda. Setelah Xiao Tian muncul di majalah, Ruiking penasaran dengan perusahaan Xiao Tian. Saat mengetahui Xiao Tian menjual berbagai jenis pakaian, dia langsung mengecek toko online miliknya. Dan ketika dia melihat semua desain pakaian di toko online miliknya, Ruiking akhirnya tahu mengapa perusahaan Xiao Tian berkembang pesat dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, karena kekasihku adalah seorang pemuda yang jenius. Dia tidak hanya menarik, tapi dia juga pintar. Jika kamu tahu betapa terampilnya dia di ranjang dan seberapa besar kemaluannya, kamu tidak akan bisa melupakannya, dan aku yakin kamu juga akan ketagihan dengan kemaluannya. Si Fei tiba-tiba merasa bangga saat Ruiking memuji Xiao Tian. Terima kasih telah membeli pakaian di perusahaanku. Xiao Tian sering dipuji oleh banyak orang, sehingga ketika Ruiking Yu memujinya, Xiao Tian tidak merasakan apa-apa. Namun, karena tidak ingin bersikap kasar, Xiao Tian tersenyum dan berpura-pura bahagia. Mengapa aku merasa Nona Rui berusaha mendekati Tian? Lin Xingxue tidak tahu mengapa naluri kewanitaannya memberitahunya bahwa Ruiking berusaha mendekati Xiao Tian. Dia tahu bahwa Xiao Tian adalah orang yang tampan dan sukses, tetapi bagaimana mungkin seorang wanita cantik? Seperti Ruiking ingin dekat dengannya ketika mereka baru saja bertemu. Lin Xingxue sulit dipercaya karena meskipun Xiao Tian adalah orang sukses, namun ia masih masuk dalam kategori keluarga kelas menengah. Dengan betapa cantiknya Ruiking, Lin Xingxue percaya bahwa Ruiking bisa mendapatkan pacar dari keluarga kelas atas. Mengapa? Lin Xingxue menatap Xiao Tian lagi. Pada saat ini, Lin Xingxue tiba-tiba menyadari bahwa pesona Xiao Tian begitu besar. Xiao Tian bahkan bisa membuat wanita manapun langsung tertarik padanya. Si Fei, yang berada di sisi kanan Lin Xingxue, tahu bahwa Lin Xingxue sedang memikirkan sesuatu, tetapi dia tetap diam karena dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Xingxue ketika Lin Xingxue tahu bahwa seorang wanita cantik sedang mencoba untuk mendapatkan dekat dengan Xiao Tian. Xue, kamu sudah tahu kalau adik laki-laki itu populer, tapi kamu masih meremehkan pesonanya. Itulah kata-kata yang muncul di benaknya ketika si Fei memperhatikan ekspresi wajah Lin Xingxue. Tiba-tiba salah satu staf berjalan ke arah mereka dan berkata,
kami akan mulai mengudara dalam 5 menit. Harap bersiap. Baiklah, Xiao Tian menjawab sebelum melihat Rui King. Nyonya Rui, kami ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baiklah, Rui King menjawab sebelum memberi mereka privasi. Di studio, setelah semuanya siap, Rui King melakukan adegan pembuka. Selamat pagi semuanya, saya Rui King. Hari ini, tebakan kita adalah Tuan Xiao Tian, seorang pemuda yang terkenal akhir-akhir ini. Mari kita sambut Tuan Xiao Tian, dan seperti terakhir kali dia tampil di acara TV Rising Stars, Xiao Tian memasuki studio dengan senyum mempesona di wajahnya. Saat Xiao Tian berada di depannya, Rui King mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengannya. Selamat pagi, Tuan Xiao. Xiao Tian juga mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan dengannya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar dan cerah. Selamat pagi, Nona. Kemudian mereka duduk di kursi berwarna hitam dengan satu meja panjang berwarna putih di depannya, dan masing-masing di atas meja terdapat air mineral. Untuk membuat suasana menjadi hidup, Rui King memutuskan untuk berbasa-basi terlebih dahulu. Tuan Xiao, kami sangat senang menyambut pemuda berbakat seperti Anda di acara TV kami. Terima kasih, Nona. Saya juga senang mendapat kesempatan untuk tampil di acara TV yang luar biasa ini. Tentu saja, Xiao Tian perlu memuji acara TV tersebut karena ini adalah aturan tak terucapkan jika Anda ingin mempromosikan sesuatu di acara TV. Kami tahu bahwa perusahaan Tuan Xiao memproduksi banyak desain pakaian yang indah. Perusahaan Anda bahkan semakin berkembang. Jadi, pakaian seperti apa yang akan Anda tunjukkan kepada kami sekarang? Meskipun Rui King mengetahui desain pakaian yang ingin dipromosikan Xiao Tian, dia harus menanyakannya karena pemirsa perlu mengetahuinya. Kali ini kami akan mempromosikan beberapa desain pakaian untuk pria dan wanita. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Untuk pakaian pria, kami akan mempromosikan jaket parka, jeans, dan t-shirt. Dan untuk pakaian wanita, kami mempromosikan rok jeans, rok goret, cocktail dress, bias cut dress, off-shoulder top, dan rib knit turtleneck. Dan kali ini kami juga akan memberikan diskon besar yang spesial. Diskon besar, seperti sebelumnya, meskipun Rui King mengetahuinya, dia berpura-pura terkejut. Kami suka diskon besar. Hehehe, terutama diskon besar untuk pakaian bagus. Xiao Tian senang saat melihat ekspresi wajah Rui King. Dia tidak menyangka kalau dia pandai berpura-pura terkejut. Jangan khawatir, Nona Rui. Desain pakaian yang ingin kami promosikan bagus dengan bahan berkualitas tinggi. Anda tidak akan menyesal jika membeli desain pakaian kami. Nanti, Rui King kemudian memandang Xiao Tian dan bertanya, Tuan Xiao, ada sesuatu yang ingin saya dan pemirsa ketahui. Mengapa Anda sendiri yang menjadi CEO perusahaan, orang yang mempromosikan desain pakaian Anda? Pertanyaan bagus, Nona. Alasan mengapa saya yang mempromosikan desain pakaian kita adalah karena sayalah yang mendesain pakaian tersebut. Jadi menurut sayalah yang paling tahu tentang desain pakaian kita. Sebenarnya Xiao Tian juga ingin menjadikan Si Fei atau Lin Xingxue sebagai orang yang mempromosikan desain pakaiannya. Namun dia tiba-tiba berubah pikiran karena, dalam pandangannya, dialah orang terbaik untuk melakukan itu. Sepertinya Tuan Xiao adalah pemuda multitalenta, karena Rui King berpikir sudah waktunya untuk mempromosikan desain pakaian Xiao Tian, dia memutuskan untuk mengakhiri obrolan ringan tersebut. Baiklah, Tuan Xiao, aku yakin para penonton di rumah ingin segera melihat desain pakaiannya, jadi bagaimana kalau kamu menunjukkan kepada kami desain pakaianmu sekarang? Tentu, Xiao Tian senang ketika Rui King mengakhiri obrolan ringannya karena dia ingin segera mempromosikan desain pakaiannya. Setelah Xiao Tian mengatakan itu, para model wanita berjalan menuju panggung kecil dan melakukan pose berdasarkan pakaian yang mereka kenakan. Salah satu model mengenakan gaun koktail, dan satu lagi mengenakan gaun berpotongan bias. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian dan Rui King berjalan menuju para model. Wow, gaun koktail ini indah sekali, meskipun Rui King telah melihat gambar pakaian itu, tapi dia tidak bisa tidak memujinya ketika dia melihatnya secara langsung. Terima kasih, Nona. Saya merancang gaun ini secara khusus untuk wanita muda hingga wanita dewasa, sehingga wanita manapun dari kelas keluarga manapun dapat memakainya. Anda tidak hanya dapat memakainya di pesta kelas atas, tetapi gaun ini juga dapat meningkatkan penampilan Anda, statusnya karena gaun ini memiliki bahan berkualitas tinggi,
jadi kamu tidak akan kehilangan muka jika mengenakan gaun ini di pesta koktail. Kemudian Xiao Tian mulai menjelaskan kelebihan desain pakaian yang dikenakan oleh para model. Setelah Xiao Tian selesai menjelaskan, para model pria berjalan menuju panggung kecil. Para model mengenakan jaket parka, jeans, dan t-shirt. Dan seperti sebelumnya, Xiao Tian mulai menjelaskan kelebihan desain pakaian secara detail. Setelah beberapa menit, Xiao Tian selesai menjelaskan semua desain pakaiannya. Saya menghabiskan 2 jam mencari cara untuk mendeskripsikannya di internet tetapi tidak dapat menemukan satu pun yang dapat menjelaskannya dengan jelas, jadi saya melewatkannya. Mungkin saya menggunakan kata kunci yang salah. Mohon maafkan saya untuk ini. Kemudian Xiao Tian dan Rui Qing duduk di kursi lagi. Tuan Xiao, karena Anda sudah selesai menjelaskan desain pakaian Anda, sekarang saatnya Anda memberitahu kami tentang diskon yang Anda bicarakan tadi. Rui Qing berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, berapa diskon yang akan Anda berikan untuk desain pakaian Anda? Apakah Anda akan memberikan diskon yang sama untuk semua desain pakaian Anda? Kami akan memberikan diskon berbeda untuk setiap pakaian. Tentunya Xiao Tian akan memberikan diskon yang berbeda-beda karena setiap desain pakaian memiliki keuntungan yang berbeda-beda. Untuk pakaian wanita seperti rok jeans dan rok gore kami berikan diskon 50%. Untuk atasan off the shoulder dan turtleneck rib knit kami berikan diskon 40%. Untuk cocktail dress dan bias cut dress, kami akan memberikan diskon 30%. Sedangkan untuk desain pakaian pria, kami akan memberikan diskon 50%. Tentu saja, Xiao Tian telah menaikkan harga sebelum memberikan diskon, karena dengan itu dia bisa memberikan diskon yang tinggi. Banyak orang yang hanya memperhatikan diskon yang tinggi, sehingga ketika mengetahui ada baju yang diskonnya tinggi, mereka langsung tertarik. Yang tidak mereka sadari adalah harga sudah dinaikkan sebelum diskon diberikan. Wah, kamu kasih diskon tinggi untuk desain pakaian cantik ini. Rui Qing kemudian melihat ke arah kamera dan mulai mempromosikan desain pakaian Xiao Tian. Tunggu apa lagi? Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan desain pakaian cantik dengan harga murah. Saat ini, Rui Qing tidak tahu bahwa harga telah dinaikkan sebelumnya, karena Xiao Tian tidak memberitahu mereka tentang hal itu. Iya, kami hanya akan memberikan diskon yang tinggi pada saat siaran, jadi kalian tidak akan mendapatkan diskon setinggi ini jika membeli pakaian desain kami setelah siaran ini berakhir. Saya yakin kalian semua tidak akan menyesal jika membeli pakaian kami, desain sekarang. Xiao Tian menambahkan, diskon tinggi ini hanya pada saat siaran saja, jadi kalian semua harus membelinya sekarang jika ingin pakaian bagus yang diskonnya tinggi. Setelah mengatakan itu, Rui Qing melihat ke monitor di depannya. Monitor adalah alat untuk menunjukkan kepada mereka jumlah orang yang telah membeli desain pakaian Xiao Tian selama siaran. Oh, Tuan Xiao, beberapa orang telah membeli desain pakaian Anda. Ketika Xiao Tian melihat 30 desain pakaiannya telah terjual, dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian Xiao Tian dan Rui Qing berbicara lagi tentang desain pakaian, dan tentu saja, mereka juga mempromosikannya. Saat mereka berbicara, orang yang membeli desain pakaiannya meningkat pesat. Pada saat acara TV akan berakhir, beberapa ribu desain pakaian telah terjual. Hal ini membuat senyuman di wajah Xiao Tian semakin lebar. Meskipun Xiao Tian sudah menduga hal seperti ini akan terjadi, tapi melihatnya dengan matanya sendiri terasa berbeda. Saat ini, Xi Fei dan Lin Xing Sue juga sangat senang. Mereka tak menyangka dalam beberapa menit, beberapa ribu desain pakaian sudah terjual. Tidak lama setelah itu, acara TV selesai. Rui Qing, yang duduk di sebelah Xiao Tian, menatapnya dan tersenyum, "Selamat, Tuan Xiao. Desain pakaian Anda terjual dengan baik selama pertunjukan." "Terima kasih, Nona Rui." Xiao Tian menjawab sambil tersenyum. Kemudian Xiao Tian dan Rui Qing keluar dari kamar. Di luar aula, Xi Fei dan Lin Xing Sue telah menunggunya dengan senyuman di wajah mereka.